Ya, sebelum kejadian, kurang lebih 750 tahun sebelum Yesus dilahirkan, itu sudah dinubuatkan. Yang hari ini, kami semua umat Tuhan, bahkan seluruh dunia, merayakan yang namanya Good Friday atau Jumat Agung. Saya ada gambar Yesus tadi yang tadi disiksa. Gambar tadi sangat inspiratif sekali. Slide-nya tadi film itu. Itu seperti inilah. Yesus dihina, diolok-olok, dia aniaya, dipukuli, dan disalibkan. Dan puji Tuhan, hari yang ketiga dia bangkit. Haleluya, katakan amin. Hari yang ketiga dia bangkit. Besok hari Minggu kami juga rayakan ini di sini ya. Ada tuh kebangkitan. Dan saat ini saya katakan, sesungguhnya, sebenarnya Jumat Agung ini, Good Friday ini, hari yang paling besar bagi umat Tuhan saat ini. Katakan amin. Setuju, katakan amin. Jumat Agung ini hari yang paling besar. Bahkan di hari yang lain umat Kristen di dunia ini. Contohnya seperti hari Natal. Kalau saya boleh katakan, Jumat Agung ini lebih besar dari hari Natal. Yang setuju katakan amin. Amin. Karena apa? Hari Natal adalah hari di mana dinyatakan Yesus akan lahir seorang juru selamat dunia, yaitu Yesus Mesias. Bahkan Nabi Yesaya juga sudah menubuatkan kedatangannya, bahkan matinya. Yesaya 9 ayat 5 katakan, sebab seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putra telah diberikan untuk kita, lambang pemerintahan ada di atas bahunya, dan namanya disebut orang penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Amin. Itu adalah janji-janji. Janji Tuhan akan lahir seorang juru selamat, sebut Kristus Mesias. Penyelamat dunia, penebus hidup umat manusia, penyelamat, penebus dosa, umat yang percaya kepadanya. Pemberita kabar baik, yaitu pekabaran Injil anugerah dan kebenaran. Sang Mesias juga mati bagi kita, anak-anaknya. Sudah dinubuatkan dan seterusnya. Pertanyaannya, apakah saat Natal itu semua janji-janjinya sudah kita terima? Jawabannya apa? Belum. Itu adalah janji, berupa janji, dan memang lahir, tapi janji-janjinya belum digenapi. Contohnya seperti kita menjual barang pada pembeli, karena sudah kenal, kita diberi 9 cek. Cek itu kan ada tanggalnya, ada nomornya, ada tanggalnya, ada nilainya. Itulah janji nilai daripada barang yang kita jual. Tetapi cek itu belum bisa dicairkan sebelum tanggal jatuh tempo, tanggal 5, tanggal 10, baru saudara bisa mencairkan uang ini. Itulah makna Natal. Natal janji-janjinya ada semua. Semua ada janji. Dan ada waktunya. Nah, itulah saat ini. Jumat Agung adalah tanggal jatuh temponya cek tadi yang kita terima itu. Hari ini Jumat Agung. Yesus tergantung mati kayu salib. Dia tumpahkan darahnya sebagai bukti otentik karyanya yang sempurna kayu salib bagi kita anak-anaknya. Tanpa penyaliban, pengorbanan kayu salib, semua janji-janji di atas belum berlaku. Kalau tidak ada hari Jumat ini,
Tidak berlaku itu janji-janjinya. Janji tetap janji. Tapi hari ini bertepatan dengan tanggal jatuh temponya yang saudara terima saat ini. Katakan amin. Karena tanpa penumpahan darah tidak ada pengampunan dosa. Efesus 1 katakan. Jadi dia lahir, datang, itu janjinya ada semua. Nah, digenapin dia semua selama dia hidup. Hari Jumat ini, Jumat Agung. Nah, gongnya, tanggalnya. Kita terima semua janji-janji itu. Katakan amin. Nah, sekarang saya karena diberi kepercayaan gembala sidang di Jumat Agung atau di kebangkitan atau minggu. Akhirnya saya karena bertepatan jangan jembringan nyekar. Nah, saya ambil Jumat saja. Mungkin saudara-saudara saya mau minggu pergi nyekar, lebih baik Jumat. Makanya saya buat karena saya cari apa yang terselip. Satu rahasia yang terselip. Sekarang ada satu peristiwa yang mengherankan saya juga saudara yang belum mendengar. Saudara nanti bisa simak. Matius 27 ayat 12-14 katakan. Tetapi atas tuduhan yang diajukan imam-imam kepala dan tua-tua terhadap dia, ia tidak memberi jawaban apapun. Tidak memberi jawaban apapun. Maka kata Pilatus padanya, tidakkah engkau dengar betapa banyaknya tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau? Tetapi ia tidak menjawab satu kata pun. Tidak menjawab satu kata pun. Sehingga wali negeri itu sangat heran. Katakan amin. Yesus tidak menjawab satu kata-kata pun. Sehingga wali negeri menjadi heran. Yesus itu diam. Tidak membela diri. Dia membuka suara. Nah, ini yang menggelitik saya. Kok diam? Saya mau jabarkan pada saudara saat pagi hari ini. Arti diam. Mari kita simak arti diam. Tercatat di Alkitab ada dua tokoh sentral selain Yesus. Itu diam. Saat Yesus dianiaya, saat Yesus disiksa, saat jalan Dolorosa, saat penyaliban Yesus. Saat itu ada dua tokoh sentral di Alkitab yang diam. Ayo kita simak. Yang pertama, siapa? Simon Petrus. Matius 26 ayat 29 katakan. Nanti belum tak baca ya. Anak ini mesti tak nanti tumpangi tangan. Gak konsen. Sementara itu Petrus duduk di luar halaman. Maka datanglah seorang hamba perempuan kepadanya. Katanya, engkau juga selalu bersama-sama dengan Yesus orang Galilea. Ya, ini Simon Petrus. Ayo kita jabarkan. Petrus tidak melarikan diri saat Yesus ditangkap. Enggak. Dia tidak melarikan diri. Petrus hanya mengikuti saat Yesus digiring ke istana imam-imam. Dia ikut. Petrus hanya di luar halaman menyaksikan gurunya didakwa. Dia cuma di halaman luar. Petrus berada di tempat di mana Yesus itu didakwa, diadili. Petrus hanya diam, tidak punya nyali untuk membela Yesus. Dia diam saja, melihat saja dari halaman, di luar halaman. Dia dengar. Dia melihat, tapi nggak punya nyali. Takut. Namun, dengan diamnya sebenarnya, Petrus itu menggenapi apa yang pernah dikatakan oleh Yesus. Dia menggenapi. Maka Petrus tidak diam. Akhirnya tidak diam dia. Membuka mulutnya demi menyelamatkan dirinya dengan mengatakan, aku tidak mengenal orang itu. Katakan amin. Ya, dia diam, lihat saja. Akhirnya dia menggenapi apa yang dikatakan Yesus.
Akhirnya dia buka suara sendiri, cari perkara sendiri dia. Dia akhirnya ngomong dia mengenal orang itu. Dan Petrus sok jagoan saat Yesus ditangkap di taman Getsemani. Dia ambil pedang memotong telinganya Malkus. Akhirnya sepertinya membela Yesus. Tapi saat di istana imam, ia tidak punya nyali untuk ngomong, nggak berani. Akhirnya membuat Petrus gagal. Jatuh karena kata-katanya. Bahkan Petrus menyangkal Yesus sampai 3 kali. Dia diam, dia ngomong menggenapi apa yang Yesus pernah katakan sama dia. Sebelum ayam berkokok 3 kali engkau telah menyangkal ayam pokok jangan berkokok, engkau sudah menyangkal aku 3 kali. Dan Petrus lalu ingat dan pergi dengan sedihnya. Akhirnya dia pergi dengan sedih. Apa ayat yang membuktikan kalau Petrus itu hanya penonton? Matius 26 ayat 58 katakan. Dan Petrus mengikuti dia dari jauh sampai ke halaman imam besar, dan setelah masuk ke dalam, ia duduk di antara pengawal-pengawal untuk melihat kesudahan perkara itu. Ya. Dia untuk mendengar dan mau melihat saja. Saya punya quote begini. Kadang-kadang ujian iman tidak selalu datang dari iblis, melainkan di saat kita terhimpit di antara 3 hal: keberanian, nyali, kesetiaan, dan integritas. Saat itu, saudara bisa dinilai bagaimana sifat dan karakter Anda terhadap gereja lokal saudara. Mau enggak saudara lihat? Saya menghargai yang datang hari ini, sangat menghargai itu. Orang luar ngomong hari yang sengsara, tapi kita hari yang sangat bergembira. Katakan amin. Setuju, katakan amin. Memang tidak ada hadiah yang tersedia. Natal memang sukacita, karena mereka lebih menghargai Natal, kurang menghargai, dan mungkin tidak mengerti, tidak paham. Mungkin setelah rekaman ini saya kirim mereka. Puji Tuhan kalau mereka sadar. Ini lebih penting sebetulnya. Natal begitu mereka antusias sekali. Amin. Tetap kita sukacita, bergembira. Yang kedua, siapa ini? Yohanes. Yohanes 18 ayat 15 katakan, Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke dalam istana imam besar. Amin. Seorang murid itu adalah Yohanes, yang menurut pengakuannya dia adalah murid yang sangat dikasihi Tuhan. Apakah boleh? Boleh. Saudara pun boleh katakan, aku adalah anak yang dikasihi Tuhan. Itu satu deklarasi. Dia mendeklarasikan diri kalau dia itu dikasihi oleh Tuhan. Karena di Injil-Injil yang tiga Injil nggak ada tulis, cuma di Injil Yohanes sendiri dia yang itu sangat bagus sekali. Dia berani katakan. Yohanes lain dengan murid yang lain. Yohanes berada dengan tidak sama dengan kebanyakan murid yang lain. Saat Yesus ditangkap, semua muridnya lari. Meski Petrus hanya melihat dari jauh. Yohanes tidak melarikan diri, tidak bersembunyi. Bahkan di ayat 15 tadi ini katakan dia ikut dan masuk juga. Berada di samping Yesus. Yohanes punya akses. Tanpa dilarang, tanpa diusir. Dia punya akses. Ada di dalam ruangan itu. Dia punya posisi untuk membela Yesus. Punya posisi dia di dalamnya. Dia kan bisa ngomong.
Yohanes memiliki akses untuk berbicara, punya kedekatan, bertindak, bersuara, namun dia hanya diam dan melihat saja. Pertanyaannya, apakah Yohanes itu pengecut atau penyangkal? Yohanes tidak membela Yesus. Yohanes hanya diam, meskipun dekat, menyaksikan Yesus didakwa, disalah-salahin, Yesus dilecehkan, Yesus ditampar. Yohanes hanya menyelamatkan diri dengan cara apa? Diam. Dia hanya diam saja. Memang Yohanes terhimpit. Tadi saya katakan terhimpit oleh dua hal. Mau buka suara, kebingungan, dan ketakutan. Takut. Makanya dia hanya diam saja melihat. Memang Yohanes terhimpit dalam masalah itu. Akibatnya Yohanes merasakan hal yang sangat menyakitkan, bahwa gurunya, Tuhannya itu begitu dilecehkan, ditampar, diludahi, dipukul. Dan satu hal, ia tetap di tempat sampai bahkan dibawa kayu salib untuk menyaksikan suatu peristiwa yang besar, keselamatan yang digenapi oleh Tuhan di kayu salib. Yang setuju katakan amin. Dia melihat kegenapan janji besar ini digenapi oleh Yesus di kayu salib. Di tengah kebingungan, memang kita selalu merasakan dilema, bicara atau diam. Kita pun begitu. Namun Yesus tetap diam dengan penuh pengharapan, pengertian akan murid-muridnya. Yesus tidak kecewa kalau Yohanes diam, Petrus diam saja. Enggak. Bahkan kepada muridnya yang melarikan diri pun, ditinggal pun, Yesus tidak kecewa, tidak marah. Yesus tidak membutuhkan seorang pembela atau penolong. Yesus gak butuh. Untuk itulah, karena untuk itulah Yesus datang. Untuk itu Yesus datang. Jumat Agung ini, Yesus datang ini untuk mati bagi saudara dan saya. Katakan amin. Sehingga semua harus digenapinya. Bahkan ini jarang diberitakan. Oleh mimpi istri Pilatus. Istri Pilatus mengatakan, jangan engkau mencampuri perkara orang benar itu, sebab karena dia aku sangat menderita dalam mimpi tadi malam. Yang bahasa Yunaninya tulis pola epaton, mimpi yang menyiksa dia. Ya, oleh mimpinya istri Pilatus, sehingga membuat seorang penguasa pendakwa Pilatus mendeklar, mengucapkan kata-kata terus terang, tidak ada suatu kejahatan pun yang kudapati padanya. Lukas 23 kata. Pilatus ngomong, enggak ada yang salah. Nah, itulah pernyataan keluar dari mulut pendakwa Pilatus ini. Suatu kebenaran bahwa Yesus itu enggak salah, enggak ada kesalahan. Nah, yang ini, quote ini saya baru tadi kirim semua respon dengan quote ini. Saya tulisin, ayo. Di tengah pengadilan yang penuh dengan saksi dusta palsu itu, Allah kirim istri Pilatus melalui mimpinya semalam kepada Pilatus. Namun oleh mimpi istri Pilatus itu pun tidak membatalkan hukuman dan penyaliban Yesus. Tetapi oleh mimpi itu menjawab suatu kebenaran bahwa Yesus tidak bersalah. Akhirnya Yesus tetap mati di kayu salib. Itu karena dia menyelamatkan kita dan menebus hidup kita. Mari sorak-sorai bagi dia. Haleluya, katakan amin. Oleh mimpinya ini Pilatus tetap, hukuman tetap jatuh.
Memang situasi itu sering kita hadapi, tapi Yesus mengerti. Di saat kita melihat ketidakadilan, saudara pun lihat di TV atau di sosmed, tidak adil. Uang rakyat, uang negara begitu banyak digelontorkan. Saudara bisa tahu, saudara bisa mengerti, apa tepat sasaran? Banyak yang memang enggak tepat sasaran. Kemarin saya lihat sosmed ada yang jingkrak-jingkrak senang-senang. Untung satu hari berapa juta. Memamerkan hartanya. Karena dia ikut terlibat satu pekerjaan pemerintah. Akhirnya ditutup, dicopot perusahaannya. Lihat, kesenjangan sosial. Kita diam, kadang-kadang ketidakadilan, kita bimbang. Melihat Yesus hancur dipukulin. Mereka Simon Petrus dan Yohanes tidak bisa apa. Kita merasa tidak setuju, tapi tidak tahu berapa. Meski kita tahu apa daya kita tak punya nyali. Saudara punya nyali, ya siap-siap ketahan. Dia banyak orang nggak salah dilepas. Kemarin itu ada juga yang sudah ditahan, akhirnya dilepas, nggak salah. Ya. Kadang-kadang kita melihat itu, tapi nggak punya nyali untuk bicara. Nggak apa daya, nggak bisa merubah. Memang kita tak pernah tahu dibuat apa. Yesus tidak pernah merasakan bimbang, ragu, terjepit, bahkan kehilangan kendali. Yesus tetap teguh memenuhi rencana Bapa. Ini yang makna Jumat Agung ini. Yesus tidak ragu, tidak apa, tetap jalan. Meskipun nyawa taruhannya. Dan di pihak Yesus, firman Tuhan tertulis bahwa Yesus diam. Sepertinya dia menyerah karena keadaannya sebagai tertuduh seorang yang salah. Tidak ada yang bela, sendirian, ditinggal oleh murid-muridnya kecuali hanya temani Yohanes dan yang hanya diam dan Petrus yang di luar. Yesus tetap. Yesus sangat mengetahui apa yang terjadi. Dia nggak perlu pertolongan, nggak perlu butuh orang yang membela dia. Kenapa? Dia katakan sebelum ditangkap itu, kamu akan dicerai-beraikan masing-masing ke tempat asalnya, dan kamu akan meninggalkan aku sendirian. Tetapi aku tidak sendirian, karena Bapa ada bersama aku. Katakan amin. Ya. Dia sudah ngomong sama murid-muridnya sebelum ditangkap. Kau dicerai-beraikan, dan kau akan meninggalkan aku, tapi aku tidak sendirian, ada Bapa. Yesus juga diam bukan karena dia lemah, terjepit, merasa bersalah, serta merasa sendirian. Enggak. Karena dia ngomong sama prajurit-prajurit Romawi. Atau kau sangka bahwa aku tidak dapat berseru pada Bapakku supaya ia segera mengirim lebih dari 12 pasukan malaikat membantu aku? Katakan amin. Saya pernah tanya, satu pasukan, satu legion. Satu legion itu ada yang ngomong 1000. Mantan guru saya ngomong 2000. Bayangin kalau 1000. 12 pasukan, legion. 12.000 pasukan malaikat. Dia bisa manggil, tapi dia nggak manggil. Aku nggak sendirian, Bapak menyertai aku. Katakan amin. Dia tetap nggak mau memakai kuasanya dia. Akhirnya apa? Lihat, Yesus disalib. Tayangkan. Yesus memikul salibnya menuju ke Golgota. Yesus memikul salibnya, sedang memikul dosa dan kesalahan kita, menerima hukuman yang seharusnya kita yang menanggung. Dia tanggung kayu salib. Darahnya curahkan untuk pengampunan dosa dan pelanggaran kita. Dia lakukan ini. Apa dia nggak bisa manggil 12 pasukan legion? Enggak. Untuk itulah, untuk saudara lah.
dia lakukan hal ini. Dia mikul salibnya. Saya pernah beritakan ada 16 titik pemberhentian karena beratnya salib. Berhenti sampai ke Bukit Golgota. Ada 16 titik pemberhentian. Stasi kalau bahasa Ibrani. Itu ada plakat-plakatnya sini. Kalau saudara ke Israel. Maka kitab Yesaya katakan, oleh bilu-bilunya kita menjadi sembuh, darah tercurah. Bilu-bilunya kita sembuh. Yesus mati oleh karena apa? Dia mencintai saudara dan saya. Katakan amin. Itu semua dia lakukan untuk menggenapi yang tertulis dalam kitab suci. Mengatakan bahwa harus demikian terjadi. Harus demikian terjadi. Dia genapi semuanya. Oleh karena begitu besarnya kasih yang pada saudara dan saya yang dikasihnya. Itulah the gospel of grace and truth. Itulah Injil, anugerah dan kebenaran Yesus yang sejati. Maka terjadilah hari ini kita rayakan dengan lebih sukacita lagi Jumat Agung ini. Alasan firman katakan Roma 5 ayat 8. Begitu besarnya kasihnya dia. Tapi Allah menunjukkan kasihnya pada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Amin. Ya, begitu besar kasihnya. Saudara masih berdosa aja, dia sudah rela mati bagi saudara. Sekarang rangkuman arti diam atas anugerahnya dia. Masih ada anugerah loh. 1 Petrus kan. Dia memang menunjukkan ketidakberaniannya. Hanya bisa omong tok dia. Dia ngomong tok yang gede. Dan tidak sanggup melakukan. Petrus tersandung karena ucapannya bahwa dia mengenal Yesus. Dia memang selalu maunya nampil saja. Gaya tok. Petrus itu. Kalau saudara baca tentang Petrus. Lihat. Jalan di atas air juga. Itu Yesus ngomong. Dia nanti menderita, ditarik minggir, jangan ngomong. Seolah-olah dia itu membela. Nah, ini nyalinya gak ada, Yesus dipukul, ya diam aja. Ya. Dia maunya nampil, sensasi saja. Bahkan dia yang paling fatal, yaitu menyangkal Yesus 3 kali. Namun apa sikap Yesus pada Petrus? Anugerah apa? Lihat. Yesus hanya menoleh dan melihat Petrus. Maka teringatlah Petrus. Noleh terus. Menyangkal dia 3 kali. Jadi penyangkalan Petrus malam itu bukan akhir dari pelayanan Petrus. Tidak. Kejatuhan terfatal Petrus adalah menyangkal bahwa dia mengenal Yesus 3 kali. Petrus hanya diam, tidak berani melakukan apa-apa. Namun Yesus tidak marah, bahkan memecatnya. Tidak dipecat. Tidak jadi murid Tuhan. Akhirnya apa? Tetapi oleh anugerah Petrus dipulihkan. 3 kali Yesus katakan, gembalakan domba-dombaku, beri makan domba-dombaku, gembalakan domba-dombaku. Ya, begitu besar anugerah Yesus pada kita saat ini tuh. Dan Yesus mengatakan cara matinya Petrus juga diberitahu sudah. Nanti matimu begini. Tentang Yohanes. Anugerah. Sebenarnya peristiwa itu Yohanes bukanlah seorang pengecut. Jika ia pengecut, dia bisa lari meninggalkan Yesus seperti murid yang lain. Yesus bisa saja, Yohanes bisa saja pergi setelah pengadilan selesai. Dia bisa pergi. Tetapi yang diapresiasi Yesus pada Yohanes lain dengan Petrus. Lihat, Yohanes seorang murid laki-laki yang tetap berdiri menyaksikan semua kejadian penyiksaan. Didakwa, disalahkan, ditampar, dipukul. Meskipun hanya diam. Yohanes tetap berdiri tepat di bawah salib Yesus. Sampai Yesus menghembuskan nafasnya yang terakhir. Yohanes memang diam, tidak bicara, namun ia tidak pergi meninggalkan Yesus. Seorang diri tergantung kayu salib. Bahkan Yohanes menunjukkan kesetiaannya bukan karena dia diam, tapi karena dia tetap berada di kaki Yesus.
Itu yang diapresiasi oleh Yesus. Bahkan Yohanes menyaksikan saksi mata peristiwa besar sedang terjadi yang mengubahkan dunia sedang digenapi oleh Yesus di kayu salib. Katakan amin. Dia menyaksikan digenapi. Akhirnya begitu besar apresiasi Yesus kepadanya. Yohanes 19 ayat 26 katakan, ketika Yesus melihat ibunya Maria dan murid yang dikasihnya di sampingnya, berkatalah ia kepada ibunya, "Ibu, inilah anakmu." Katakan amin. Ya. Artinya apa? Yohanes menggantikan Yesus di keluarga ibunya. Sekarang pesan Paskah. Tadi malam saya kirim ke mantan guru saya, tak tulis ini, mungkin berguna. Pesan Paskah, Yesus di hari Jumat Agung ini bukanlah menjadi ajang mencari seorang pahlawan iman. Bukanlah untuk menunjukkan bahwa kita ini kuat, kita ini bisa berani, dan menuntut kita supaya punya jawaban. Bukanlah memaksa kita untuk berani bersuara. Karena pengkhotbah katakan ada waktu untuk berdiam diri, ada waktu untuk berbicara. Karena Yesus tetap setia, bahkan ketika kita lemah. Kesetiaan tidaklah sama, kadang bersuara, kadang diam. Dia mengerti. Yesus tidak mencari pahlawan, pembela, penolong, tetapi Yesus hanya mencari hati yang mau tetap tinggal bersama Dia. Katakan amin. Dia hanya mau itu, sebab kesetiaan tidaklah bisa menyelamatkan kita. Yesuslah keselamatan kita. Katakan amin. Kesetiaan tidak bisa menyelamatkan, hanya karena Yesuslah keselamatan kita. Bukan karena kita tetap tinggal supaya kita diselamatkan, tetapi karena kita telah diselamatkannya. Katakan amin. Saudara telah diselamatkan. Tinggal saudara mau terima apa enggak? Ya, tayangan ini. Yesus disalibkan. Saya juga menulis, belum saya kirim. Ada banyak orang di bawah. Ada sedikit waktu saya katakan. Waktu disalib ini, saya beri sedikit firman ini. Kan banyak orang. Ada yang bersuara, ada yang diam, ada yang bersuara. Makanya saya katakan tadi, kadang diam, kadang bersuara, kadang diam. Ini ada yang diam, sedih, ada yang bersuara. Apa katanya? Yesus, ayo turunlah dari kayu salib. Ayo turunlah dari kayu salib. Kenapa? Supaya kita percaya kalau engkaulah Mesias. Benar gak? Kalau saudara secara logika benar kok? Ya Pak Awi. Turun dari kayu salib supaya kita tahu kalau itu betul-betul kamu putra Allah. Logika. Banyak yang ngomong. Mana yang kiri, yang kanan ini, gambar yang kanan ini. Ya, kanan. Kiri itu yang benar. Kanan ini. Kanan ini ngomong, ya kalau kamu harus selamatkan aku, ayo. Kamu betul Mesias. Betul. Gak salah. Kalau orang dunia, kalau saudara dan saya ngomong itu salah. Akhirnya yang kedua ngerti, kamu tuh loh dihukum, kamu salah, dihukum, aku dihukum, nggak salah, ya hukum nggak salah, memang kita sama salah, tapi orang ini orang benar, nggak salah. Makanya apa? Dia ngomong, Yesus, kamu sudah
kerajaanmu, ingat aku ya. Ada suatu undangan. Ya, aku berkata, hari ini tuh engkau ada bersama-sama aku di dalam Firdaus. Katakan amin. Ya. Nah, untuk orang-orang yang bawa ini, yang dibawa, ayo turun dong kamu, supaya kami percaya. Yesus turun? Enggak. Seumpama Yesus marah, Yesus tersinggung, dia turun, benar-benar turun dari salib. Apa jadinya? Sia-sialah dia hidup, sia-sialah dia berfirman, sia-sialah dia datang. Katakan amin. Tidak ada keselamatan. Justru dia mati. Jemaat Agung ini mati, 3 hari bangkit. Itu baru terjadi keselamatan. Katakan amin. Sorak-sorai bagi dia. Haleluya. Kalau dia turun, gak ada keselamatan. Mereka gak ngerti. Orang dunia ngomong, iya kamu turun dong, supaya kami percaya. Tapi saudara dan saya saat ini gak melihat, gak mendengar saat itu. Saudara percaya, itu adalah saudara adalah orang yang berbahagia. Katakan amin. Saudara itu berbahagia. Ayat yang terakhir, Yohanes 19 ayat 17-18. Sambil memikul salibnya, ia pergi keluar ke tempat yang bernama tempat tengkorak, dalam bahasa Ibrani Golgota. Dan di situ ia disalibkan mereka, dan bersama-sama dengan dia disalibkan 2 orang sebelah menyerba Yesus di tengah-tengah. Katakan amin. Ada tubuh dan darah Kristus. Saudara nanti terima. Ini tubuh dan darah Kristus. Memateraikan saudara adalah anak-anak yang dikasihinya. Saudara adalah di dalam dia dan dia dalam saudara. Katakan amin. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Yesus buat kasih.